Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmi Saputri. Saya adalah peserta Latsar CPNS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman belajar atau learning journal saya mengenai materi agenda 3 yang telah saya baca dan saya pahami pada saat pembelajaran mandiri atau MOOC dan juga e-learning dengan fasilitator Ibu Desi Waryanti Esos MAP. Pada agenda 3 ada 3 materi pembahasan, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Dalam materi manajemen ASN, hal-hal yang dibahas adalah mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian, sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN ada 2 jenis, yaitu PNS dan P3K. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan JHT, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dalam UU ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam Undang-Undang ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lembaga yang menjamin keberlangsungan sistem merit ini adalah Komisi ASN dan Kemenpan RB. Ada 4 macam mekanisme pengelolaan ASN, yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Ada 4 jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, aksesibel, mudah dan murah, akuntabel, dan berkeadilan. Materi yang terakhir pada agenda 3 adalah whole of government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Ada beberapa alasan yang menyebabkan WOG menjadi penting, yaitu faktor eksternal, dorongan publik untuk menciptakan good government, faktor internal, ketimpangan kapasitas sektoral karena kompetisi antar sektor, dan Indonesia yang bineka. Ada beberapa cara WOG yang dapat dilakukan, yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas, dan koalisi sosial. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG diantaranya adalah yang pertama, kapasitas sumber daya manusia dan institusi, yang kedua, nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Tadi
adalah pembelajaran yang saya pahami melalui modul MOOC. Nah, pada saat pembelajaran sinkronus, yaitu bersama fasilitator Ibu Desi Waryanti, saya banyak sekali mendapatkan ilmu mengenai materi di agenda 3 ini. Melalui tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Desi, saya bisa paham tentang cara-cara untuk menemukan isu-isu atau masalah yang berada di tempat saya bekerja, yaitu di SLB Negeri Batam. Kemudian saya dapat menganalisis isu-isu atau masalah-masalah tersebut sehingga mendapatkan core isu atau masalah inti yang terdapat di tempat saya bekerja. Selanjutnya, melalui tugas-tugas yang diberikan Ibu Desi lagi, saya bisa memahami mengenai materi-materi yang ada di agenda 3 ini, mengenai materi penerapan manajemen ASN, kemudian pelayanan publik, dan whole of government. Materi tadi dapat saya pahami melalui tugas menganalisa video dan tugas kelompok, yaitu virtual tour atau kunjungan virtual terhadap lembaga-lembaga atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan best practice dalam pemerintahannya. Penerapan whole government yang berbasis pelayanan online ternyata sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus urusan-urusan administrasinya di pemerintahan, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi untuk pengurusan dokumen kependudukan, kemudian pembayaran pajak, dan administrasi lainnya. Setelah mempelajari modul MOOC dan juga pembelajaran sinkronus, saya dapat mengetahui apa sih fungsi, tugas, dan peran seorang ASN, apa saja hak dan kewajibannya. Kemudian saya juga mengetahui apa itu kode etik serta merit system yang dilaksanakan oleh pemerintah dan negara dalam merekrut aparatur sipil negara atau ASN. Pada materi pelayanan publik, saya bisa mengetahui bagaimana seorang ASN harus berperilaku dalam melayani masyarakat. Saya tahu apa itu etika dan etiket sebagai pelayan publik. Dari sikap dan perilaku, ekspresi wajah saat melayani masyarakat, kemudian dari berpenampilan, cara berpakaian, kemudian cara bertanya, dan cara menjawab pertanyaan dari masyarakat. Sebagai seorang ASN, khususnya sebagai seorang guru, saya harus menerapkan etika dan etiket sebagai pelayan publik, sebagai pelayan masyarakat. Dalam hal ini adalah melayani peserta didik saya. Selain sebagai pelayan masyarakat atau pelayan peserta didik saya juga adalah guru yang menjadi teladan bagi peserta didik yang harus berperilaku dan beretitude yang baik karena akan ditiru oleh mereka. Terakhir, di era digital ini, penerapan e-government pada penyelenggaraan pemerintahan harus diterapkan atau dilakukan secara maksimal agar pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia. Good government atau pemerintahan yang baik akan tercapai apabila aparatur negaranya adalah sumber daya manusia SDM yang berkualitas, berintegritas, serta akuntabel. Koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan integrasi antar lembaga dan instansi-instansi di pemerintahan harus dilakukan guna mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai Indonesia maju. Tadi pemaparan mengenai pengalaman belajar saya atau journal learning saya terhadap agenda 3, yaitu materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Dengan pengalaman belajar ini diharapkan saya mampu menjadi seorang aparatur sipil negara, terlebih sebagai seorang guru yang menjalankan amanat dan peran sebagai ASN. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.